Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fira Nur Asih dengan nomor induk mahasiswa 2081000031. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Sosial Pembangunan. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak materi yang akan saya sampaikan. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Teman-teman, sebelum saya membahas terkait dari komunikasi sosial pembangunan, saya akan membahas terlebih dahulu konsep komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Nah, komunikasi sosial merupakan suatu proses pengaruh atau mempengaruhi mencapai keterkaitan sosial yang dicita-citakan antar individu yang ada di masyarakat. Lalu, komunikasi sosial bertujuan untuk integrasi bangsa dan sosial. Integrasi itu apa sih? Integrasi adalah menciptakan rasa aman yang diperoleh dari ikatan sosial yang kuat dengan mengorbankan sedikit atau banyak kepentingan individu. Lalu masuk ke definisi pembangunan. Rogers mengatakan bahwa pembangunan adalah sebagai suatu proses perubahan sosial yang bersifat partisipator secara luas untuk memajukan keadaan sosial bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan mereka akan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya. Lalu menurut Sears, pembangunan itu berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi sosial pembangunan merupakan suatu usaha atau proses terjadinya perubahan demi terjadinya tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Komunikasi pembangunan ini berasal dari istilah jurnalisme pembangunan. Jurnalisme pembangunan lahir dari Institut Pers tahun 1968. Menurut Mardikanto tahun 1988 bahwa komunikasi pembangunan juga merupakan proses yang mengajak masyarakat untuk berani meninggalkan sesuatu yang lama yang telah diketahui kebaikan dan keburukannya untuk menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Teman-teman, mengaitkan pembahasan komunikasi sosial dengan pembangunan, sudah tentu kajiannya tidak lepas dari usaha penyebaran pesan-pesan, ide, gagasan kepada masyarakat. Sehingga suatu pesan, ide, dan gagasan ini dapat menimbulkan efek tertentu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Maka dari itu, pada konteks ini dapat dilihat bahwa komunikasi sosial pembangunan ini dilihat sebagai rangkaian usaha komunikasi pembangunan kepada masyarakat agar mereka ikut serta dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa. Lebih singkatnya lagi, komunikasi dan pembangunan saling melengkapi satu sama lain atau saling berpengaruh sama lain. Karena tidak adanya komunikasi dalam suatu pembangunan, tentu saja segala sesuatunya akan nol besar. Lalu masuk ke perkembangan komunikasi sosial pembangunan. Perkembangan komunikasi sosial pembangunan saat ini, pembangunan merupakan proses tidak hanya mencakup peningkatan fisik dan material saja, melainkan pula merupakan perubahan sosial yang menuntut di dalamnya pemerataan sosial untuk memajukan keadaan sosial dan keadilan yang lebih besar dan kualitas yang lebih tinggi melalui perolehan kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan. Proses pembangunan melibatkan pengoperasian komunikasi untuk keberlangsungannya. Sebelumnya sudah dibahas bahwa komunikasi dan pembangunan sudah berpengaruh satu sama lain. Karena tidak adanya komunikasi dalam suatu pembangunan, tentu segala sesuatunya akan nol besar. Nah, teman-teman, komunikasi dalam pembangunan ini digunakan untuk menjembatani arus informasi maupun gagasan baru dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya.
Sebagai satu contoh, di Indonesia akhir-akhir ini pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan baru seperti kebijakan yang ditelurkan oleh Menteri Keuangan adalah untuk mereka yang berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah akan mendapatkan bantuan dana sebesar 600.000 rupiah. Tentu saja itu tujuannya untuk memulihkan ekonomi rakyat. Namun, ujung-ujungnya untuk bisa membangun masyarakat menjadi bangkit lagi di era ekonomi yang lagi kritis seperti ini. Tanpa adanya komunikasi yang baik, tentu saja kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah untuk membangun masyarakat tidak akan sampai dengan sempurna, dan masyarakat juga tidak akan bisa memberikan respon yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, perubahan menuju pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya infrastruktur, tentu saja pemerintah harus bisa membangun masyarakatnya supaya selaras dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa dikatakan harus selaras? Karena masih banyak ketidakselarasan infrastruktur yang manusianya ini tidak dibangun. Contohnya seperti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara seperti menggunakan sepeda motor atau mobil dengan lawan arah. Maka dalam hal itu dapat dilihat bahwa pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan pembangunan mentalitas masyarakat itu sendiri. Lalu contoh selanjutnya seperti membuang sampah sembarangan. Padahal sebelum kita sudah tahu tempat sampah ada di mana-mana, tapi masih saja banyak orang yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya hingga pada akhirnya menyebabkan banjir di mana-mana. Itu artinya masyarakat belum bisa terbangun mentalitasnya sejalan dengan infrastruktur yang dibangun. Sebagai suatu proses, pembangunan harus dilihat sebagai suatu pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individu maupun organisasi, dengan tidak hanya menyesuaikan diri terhadap perubahan tetapi juga mengarahkan perubahan untuk tujuan yang dikehendaki. Nah, itu dia teman-teman pembahasan terkait dari komunikasi sosial pembangunan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.